Iya, kenapa gue males gitu untuk ngurusin masalahnya orang yang pacaran. Karena gue udah istilah ibarat katanya tuh, gue udah nggak main di situ lagi gitu loh. Mainnya gue udah nggak kesana gitu. Artinya itu masa-masa ngebahas masalahnya orang pacaran tuh udah jauh banget gue tinggalin gitu. Udah lama banget gue tinggalin gitu. Ya mungkin hampir apa ya, hampir ya sekitar 2-3 tahun lah yang lalu gitu. Karena ya hampir 1 dekade gue ngamatin masalah-masalah orang yang pacaran gitu ya. Kalau pengalaman gue pribadi sih nggak banyak gitu. Tapi pengalamannya orang-orang yang gue amati itu akhirnya belajar banyak, ambil hikmah dari mereka. Nah itu yang hampir 1 dekade itu gue jalanin gitu. Termasuk yang gue lakuin juga begitu. Kenapa gue ogah banget ngurusin orang yang pacaran, ya karena ya pacaran itu udah salah gitu. Karena bagaimana mungkin lo menjalani suatu hubungan yang tanpa ada dasar hukum di atasnya, baik hukum agama maupun hukum negara kan. Ya kalaupun ada hukum yang berlaku di pacaran, ya itu yang lo buat sendiri. Lo berdua, cewek dan cowok atau orang yang pacaran itu sendiri kan. Mereka yang buat aturan atau yang buat hukumnya. Mereka yang ganti atau mengubah itu aturannya. Mereka yang merusak atau melanggar itu aturannya. Dan mereka yang menyudahi. Ya kalau sampai menikah, ya tetap aja nggak akan sama keadaannya dengan orang yang menikah tanpa melewati pacaran gitu. Jangankan pacaran ya, pokoknya hubungan selain menikah atau pernikahan, selain status suami istri, itu bukan pasangan udah gitu ya. Disebut pasangan itu kalau buat gua adalah suami istri ya, nama status sendiri ya. Kalau nama hubungannya ya itu pernikahan, nggak ada yang lain. Bukan pacaran, bukan tunangan, bahkan bukan juga LDRan, bahkan bukan ta'arufan gitu. Karena bahkan ta'aruf aja nggak ada di Islam. Ta'aruf itu bahasa Arab. Nah latahnya orang Indo itu kalau dengan istilah Arab tuh seolah-olah dari Islam, karena dianggap Islami kalau pakai bahasa Islam gitu loh. Padahal enggak ya, termasuk istilah ta'aruf itu. Ta'aruf itu hanya karena bahasa Arab aja, jadi dianggap bagian dari syariat Islam ketika lo mau nikah. Enggak. Yang ada tuh cuma nazar, khitbah, terakhir akad. Udah. Akad kita tahu, khitbah ngelamar. Awalannya nazar. Nazar itu melihat. Dan itu pembahasannya banyak kok, para ustadz membahas itu, para ulama banyak membahas itu. Jadi nggak ada istilah ta'aruf. Kalau mau dimasukin ta'aruf itu ya masuknya ke nazar gitu, dan ta'aruf tidak spesifik. Sehingga ya yang hari ini kita lihat orang ta'aruf, tapi yang dilakukan sama kayak orang pacaran, sehingga mereka menganggap ada istilah pacaran Islami atau pacaran yang sehat. Ya itu semua penggunaan yang batil, karena memang Islam ngajarin itu sebenarnya. Itu ta'aruf bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa artinya? Pendekatan, PDKT. Kalau disingkat sama aja kayak orang pacaran. Walaupun lo nggak bersentuhan, walaupun lo nggak berkhalwat, tapi lu tetap misalkan cecetan kayak sebagaimana orang pacaran cecetan gitu kan. Lu telepon-teleponan sebagaimana orang pacaran telepon-teleponan, bahkan video callan walaupun lu tutup aurat. Iya, walaupun lu tutup aurat. Atau bahkan apalagi lu sampai jalan berdua gitu, walaupun nggak pegangan. Iya, walaupun lu nggak pegangan karena lu naik mobil gitu misalnya, tetap nggak dibenarkan karena memang Islam nggak ngajarin begitu. Ini sekedar intermezzo aja lah gitu ya. Jadi kenapa gue nggak bahas masalahnya orang pacaran ya karena udah move on gitu. Gue udah tahu basic aja udah salah. Dengan pacaran aja udah salah. Pacaran itu sendiri aja udah salah. Jadi ya ngapain lagi gitu. Ya semua masalah yang ada di orang pacaran ya nggak akan jadi solusi. Kalaupun ada yang jadi solusi ya sebagaimana gue dulu hampir 1 dekade berkecimpung di dunianya orang pacaran, mengamati gitu ya, menganalisa dan lain sebagainya, ya hasilnya nggak ada yang baik. Solusi udah dikasih nih, gue bahkan sampai dapat formula gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu gue punya 4 step. Pertama,
masalahnya apa? Kedua, penyebab dari masalahnya itu apa? Ketiga, solusi dari masalah itu apa? Dan yang keempat, apa pencegahan supaya tidak terjadi? Solusi ya udah dapat dari ya apapun lah masalah yang umumnya hari ini orang pacaran apa ya sama aja dari yang dulu-dulu gua amatin, gak jauh beda. Hanya saja mungkin gua melihat kaidahnya gini, ada misalnya dua pasangan pacaran. Dua pasangan ini punya masalah yang sama. Tapi karena dua pasangan ini ya manusia yang berbeda, karakternya berbeda, nanti hasilnya nih atau solusinya bisa beda juga. Jadi terlalu menghabiskan waktu kalau gue harus menjawab masalahnya orang pacaran gitu. Karena gue tau basicnya aja udah salah. Pacaran itu aja udah salah. Jadi kalau lo mau ngasih solusi ini dan itu, kesudahannya setelah gue amati hampir 1 dekade ke belakang ini yang gak ada hasil. Sekarang nih kalau misalnya kita ngasih solusi orang yang pacaran gitu, terus apa yang diharapkan? Tetap langgeng gitu pacarannya. Pacaran kan bukan tujuan. Oke, orang pacaran bilang tujuannya untuk nikah. Ya itu juga salah juga. Karena buat gue, nikah itu bukan tujuan. Nikah itu pintu awal dari sebuah hubungan berpasangan. Namanya pasangan hidup. Statusnya pernikahan, status hubungannya, status individunya suami istri. Itu tujuannya apa? Nah, tujuan dari pernikahan itu atau pasangan hidup ini adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu tujuannya, hidup damai, tenang, sejahtera, adem. Ya walaupun bukan berarti menikah tanpa masalah gitu loh. Jadi kan logikanya harusnya nyambung. Orang yang nikah aja pasti punya masalah, apalagi yang pacaran gitu. Cuma bedanya kalau orang yang menikah itu kan dia dilindungi hukum. Dia ada dasar hukum. Dari hukum agama mengatur dan juga hukum negara, undang-undang negara itu ada yang mengatur tentang pernikahan. Sekarang kalau kita pacaran, tunangan, LDRan atau ta'arufan, pokoknya selain pernikahan emang ada yang ngatur itu? Nggak ada hukum yang mengatur ke sana. Inilah sebabnya gue nggak mau ngebahas tentang masalahnya orang pacaran. Karena emang gak ada solusi kecuali lo gak pacaran, itu aja.